Gadis ini melepas bajunya, lalu menarik roknya hingga memperlihatkan kaki putihnya. Dia membuat penonton kagum. Kemudian dia melepas sarung tangannya lagi, membiarkan rambutnya tergerai, dan mulai berpose. Siapa yang lagi mood nonton pertandingan? Mengapa gadis ini seperti ini? Mari kita bicara dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah tempat di mana pria dan wanita dihormati. Myrtle tidak punya ayah, jadi dia selalu diintimidasi. Guru memberinya tamparan, dan teman-teman sekelasnya menghinanya sepanjang hari. Dokter ini terlihat tidak biasa dan sedikit mesum. "Bumu cantik, kamu juga menggemaskan." Sekelompok teman sekelas datang untuk menggertaknya. Anak laki-laki itu sengaja melempar bola jauh-jauh. Tapi gadis lain mengambilnya lebih dulu dan melemparkannya ke atap, menyalahkan Myrtle. Kemudian Stuart punya alasan lain untuk menggertak Anda. Untungnya, Myrtle cerdas. Gadis itu memanjat menara ini untuk bersembunyi. Tapi Molly mulai kabur lagi. Stuart mendorong Myrtle ke sudut untuk mempermalukannya. Myrtle sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Ketika dia membuka matanya, Stuart sudah meninggal. Myrtle sangat ketakutan. Setelah itu, dia tidak bisa mengingat apapun. Semua orang di kota mengira Myrtle adalah pembunuhnya. Dia juga dikutuk untuk tidak pernah bahagia. Tak hanya itu, Myrtle juga diusir oleh wali kota. Meski berada di luar selama bertahun-tahun, Myrtle tidak jatuh. Sebaliknya, dia menjadi desainer terkenal. Sebelumnya, dia mendengar bahwa ibunya sakit, jadi dia kembali ke kota. Dia dengan mudah menyelidiki kasus Stuart bertahun-tahun yang lalu. Dia pertama kali menargetkan temannya Molly. Karena kerakusannya, dia menjadi gemuk dan jelek. Para pria melihatnya dengan tidak setuju. Myrtle sangat terkejut. Dia memutuskan untuk berurusan dengannya terlebih dahulu. Hari itu, Myrtle datang untuk menonton pertandingan bola. Begitu mereka sampai di sana, Myrtle melepas bajunya. Para pria di lapangan semuanya tertarik padanya. Tapi hanya duduk di sana membuat mereka tidak mood untuk bersaing. Mereka hanya menatap Myrtle sehingga mereka kalah. Tidak hanya mata pria, tetapi juga iri wanita. Tidak ada seorang pun di kota ini dengan wajah secantik itu. Wanita seperti Myrtle bahkan lebih jarang. Dia mencapai tujuannya. Myrtle ingin membuat para wanita di sini cemburu. Mereka akan datang mencarinya untuk membuat pakaian. Kemudian dia akan mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Dan salah satunya, tentu saja, adalah Molly. "Oh cantik, simple banget, tapi harus ada syaratnya." Myrtle bertanya tentang dia memanjat menara tahun itu. Dia ingin tahu apakah dia memberitahu Stuart. Molly awalnya ragu-ragu, tetapi Myrtle membuatnya nyaman. "Aku akan menjadikanmu gadis paling cerdas di kota ini. Untuk menjadi cantik, dia harus mengakui." Setelah mengetahui petunjuknya, Myrtle sangat percaya diri. Dia segera mulai bekerja. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi keesokan harinya, Myrtle berbalik. Dia sengaja membuat beberapa kekurangan pada gaun Molly. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Sersan polisi muncul. Dia membawa sekotak barang. Ini adalah kain kelas atas, menjadikannya orang kedua yang mengatakan yang sebenarnya. Sersan aktif berbicara tentang kasus pembunuhan tahun itu. Ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia suka memakai pakaian wanita. Dia gay. Karyanya ditemukan oleh wali kota. Tahun itu, orang-orang sangat konservatif, tidak menyukai pria yang memakai pakaian wanita. Wali kota segera mengancam akan mengutuk Myrtle. Untuk melindungi keluarga dan karirnya, dia harus mematuhi wali kota. Dia akhirnya membawa Myrtle pergi. Myrtle tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tapi dia membenci polisi ini. Dia berpikir untuk membantu saya dengan polanya, kami berdua melakukannya. Sersan tersenyum. Anda bertanya pada orang yang tepat. Karya pertama Myrtle ada di lantai. Molly menjadi cantik. Dia mendapat perhatian pria dan membantu reputasi Myrtle terbang. Semua wanita di kota menjadi pelanggan. Saya ingin memesan beberapa gaun siang hari. Saya ingin menjahit piyama. Ada juga pakaian dalam. Dia juga punya penggemar. Orang ini bernama Teddy. Dari pertandingan sepak bola itu. Sampai aku melihatmu mengenakan pakaiannya. Dia terpesona olehnya. Malam itu, dia pergi ke Myrtle untuk menyatakan cintanya. Tapi dia ditolak. Aku harus pergi beristirahat. Sekarang Myrtle hanya ingin berkarir. Dia tidak punya waktu untuk cinta. Tapi Teddy tidak mudah menyerah. Dia mulai berbicara dengannya. Kadang memberi bunga, kadang memesan baju. Saat ini, penjahit lain datang ke kota. Tetapi ketika dia tiba, dia terkejut. Mengapa wanita di sini berpakaian sangat gaya? Orang ini mendengarkan dan mengetahui bahwa ada penjahit bernama Myrtle di sini. Pertempuran terjadi di antara keduanya. Mereka mulai bermain. Siapa yang bisa merancang gaun pengantin terbaik? Siapapun yang kalah harus keluar dari sini. Hasilnya tidak perlu banyak bicara. Myrtle menang. Pada saat penjahit harus pergi, wali kota mengizinkannya tinggal. Karena ada sesuatu yang teduh terjadi di antara kalian berdua. Tapi bagaimana kertas membungkus api?
Ini ditemukan oleh sang istri. Sejak kematian putranya, suasana hatinya menjadi tidak terkendali. Ini mendorongnya untuk datang dan menemukan Myrtle. Bukankah dia tidak menyukai Myrtle? Saya harus membiarkan dia membuat pakaian terbaik untuk membuat mereka kesal. Tapi kunjungan ini mengejutkan Myrtle. Apakah kamu tidak lupa bahwa aku menyakiti putramu? Tapi dia bilang anaknya meninggal karena jatuh. Guru juga melihatnya. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Myrtle segera pergi mencari Sersan. Anda harus menunjukkan kepada saya kesaksian belah Haridians. Awalnya dia malah menolak, tapi sedetik kemudian, hei, mungkin aku bisa meminjamkannya padamu. Tentu saja, trik ini berhasil. Myrtle mendapat pernyataan guru, tapi sepertinya ada celah dalam pernyataan ini. Dia memutuskan untuk datang mencari belah untuk menghadapinya. Tapi dia tidak mengakuinya, tapi ingin pergi menemui istri wali kota. Putramu dibunuh oleh Myrtle. Ketika sang istri mendengarnya, dia menjadi gelisah. Adegan itu sangat kacau. Myrtle ingin menjernihkan pikirannya, tapi Sersan memberitahunya. Dia mendapatkan kekuatannya dari ayahnya. Ternyata tahun itu, wali kota menelantarkan Myrtle dan ibunya karena uangnya. Dia takut ketahuan, jadi dia memanfaatkan tahun itu untuk membawa Myrtle pergi. Myrtle tidak bisa mempercayai telinganya. Wali kota mulai mengambil tindakan terhadapnya. Teddy memberinya pukulan. Adegan itu sekarang di luar kendali. Sersan menyarankan Teddy untuk pergi dulu. Myrtle sangat kecewa melihat semua orang seperti ini. Tapi saat dia pergi, adik laki-laki Teddy berteriak lagi. Dia pergi, aku melihatnya. Dia melakukannya sendiri, aku sudah melihatnya. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Teddy mengetahui kebenaran kasus tersebut 20 tahun yang lalu. Jadi dia membawa Myrtle ke TKP. Dia membantunya mengingat seluruh proses. Inilah yang terjadi. Myrtle ditekan ke dinding oleh Stuart. Ia memiliki hobi yang aneh, yaitu menikam perut orang. Kemudian dia ingin melakukan hal yang sama pada Myrtle. Myrtle secara naluriah melangkah ke samping. Jadi Stuart membenturkan kepalanya ke dinding dan mati di tempat. Kak Teddy melihat semuanya, tapi tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Sebenarnya Myrtle sangat tidak berdaya setelah mendengar itu. Dia tahu kebenaran lebih penting daripada balas dendam. Teddy mengambil kesempatan ini untuk mengaku padanya. Dia memutuskan untuk pergi bersama keluarganya. Namun, semuanya hancur dengan kematian Teddy. Semua orang tahu bahwa kalian berdua bersama, jadi mereka selalu membicarakannya. Myrtle ingat kutukannya menjadi komet. Dia ragu-ragu, dia menolak lamaran pernikahan Teddy. Untuk pamer, Teddy melompat ke atap dan membuka pintu ini. Di bawah ini adalah ketinggian beberapa puluh meter. Turan seperti ini, gunakan gudang kota sebagai lokasi. Tapi selama Anda berani melompat dari atap, semua yang Anda katakan itu benar. Teddy mengatakan itu, saya tidak percaya saya tidak bisa melakukannya. Saya pantas untuk bahagia. Setelah itu, dia melompat turun. Setelah itu, dia tidak muncul lagi. Tapi bagian dalamnya sudah diganti dengan sagu. Tidak ada udara di sana, jadi dia meninggal karena sesak napas. Setelah pemakaman selesai, keluarga Teddy pindah. Wanita, setelah mengetahui hal ini, panik. Memberitahunya bahwa dia adalah bencana. Apalagi, kali ini mereka bahkan menyentuh ibu Myrtle. Suatu hari ibunya pergi membeli obat. Para wanita ini mulai berbicara. Karena kemarahannya, penyakit lamanya kambuh lagi. Namun, dokter tersebut menolak untuk merawatnya. Tidak lama kemudian, ibunya meninggal dunia. Saat ini, Myrtle tidak bisa melihat lagi, dia menangis. Kebenciannya telah mencapai puncaknya. Dia harus membalas dendam. Langkah pertama, dia harus menetapkan nama dokter. Karena usianya yang sudah lanjut, dia tidak bisa berdiri tegak. Setelah Anda pergi, Anda tidak bisa berhenti. Setiap hari dia membutuhkan bantal istrinya untuk berhenti. Jadi Myrtle memutuskan untuk mencari istrinya terlebih dahulu. Sungguh ironis. Dia sakit tapi dia tidak pernah meresepkan obatnya. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, Anda harus menanggungnya. Myrtle memberinya kue-kue sehat untuk dimakan. Itu bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Kali ini, Myrtle memberi lebih banyak ramuan. Karena dia sangat sibuk makan, dia lupa memberinya bantal untuk menghentikannya. Dia tidak bisa menggunakan kakinya sehingga dia jatuh ke danau. Namun dengan sangat cepat, polisi menemukan kue sebagai senjatanya. Jika tidak, mengapa istrinya tidak menghentikannya? Lalu mereka menyalahkan Myrtle karena membawakan kue itu. Saat polisi hendak membawanya pergi, Sersan melangkah maju. Pria ini sangat bertanggung jawab. Untuk menebusnya tahun itu, dia malah mengaku bersalah. Myrtle sangat tersentuh, tetapi dia tidak punya waktu untuk berduka, karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kemudian dia pergi mencari istri wali kota. Myrtle tidak hanya mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Stuart, tapi juga bagaimana wali kota itu dulu suka pilih-pilih. Emosinya sulit dikendalikan. Begitu saja, wali kota ditangani oleh istrinya. Baru-baru ini, kota berikutnya memiliki pengumuman.
Mereka memiliki kontes desain fashion. Karena untuk menjadi yang teratas, para wanita berkulit tebal ini datang untuk meminta Myrtle membuatkan baju. Bukankah kalian orang-orang serakah? Saya akan memuaskan Anda. Lalu mari kita mulai bekerja. Dia tidak hanya menjahit pakaian untuk orang-orang di kota tetapi juga di luar. Tentu saja, tidak mungkin membedakan siapa yang lebih buruk dari siapa. Orang-orang ini tampil cemerlang. Di sisi lain, ketika tidak ada orang di sekitar, Myrtle memakai banyak riasan, pakaian cantik, dan lipstik merah. Jadi sudah berakhir. Kemudian dia menumpahkan tong minyak dan melemparkan api di tangannya ke dalam rumah. Rumah itu langsung terbakar. Membakar rumah Anda tidak ada yang lebih menarik. Aku ingin seluruh kota ini terkubur bersamaku. Dia menggelar karpet merah untuk menyatukan seluruh kota ini. Jika demikian, maka semuanya terbakar. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan minyak. Tidak lama kemudian, semua orang kembali. Mereka semua tercengang. Semua terbakar menjadi abu. Dan sekarang, Myrtle ada di kereta. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Film berakhir di sini. Dalam film tersebut, terdapat dua adegan yang membekas bagi penonton. Sekumpulan wanita cantik tapi tidak berakting. Tidak peduli seberapa cantik pakaian atau dandanannya. Tidak mungkin mengubah kejahatan di dalam. Dan ketika Myrtle benar-benar jatuh, orang-orang ini terus berbicara buruk tentangnya di belakang punggungnya. Tapi mereka mengenakan pakaian yang dia desain. Sejak kecil kita sudah mendengar sebuah kalimat. Manusia terlahir jujur. Tentu saja, ada berbagai macam orang di masyarakat ini. Dan semakin lembut, semakin mudah untuk diintimidasi. Hati manusia sangat tidak terduga. Orang sampah ada di mana-mana. Seperti pepatah yang digunakan Myrtle untuk memberitahu orang-orang. Kamu belum pernah melihat sampah seperti itu sebelumnya. Kita bisa menjaga bagian yang jujur. Tapi jangan pernah lupa, tapi pelaku intimidasi Anda layak dihukum. Tapi kamu juga harus kuat. Sebaiknya jangan biarkan mereka memandang rendah Anda. Saya harap Anda memiliki kekuatan untuk melawan.